Hai, ketemu lagi dan ini adalah seri ketiga dari Chrome Music Lab. Dan pada video yang ketiga ini kita membahas khusus tentang bagaimana melatih melodi kepada anak-anak, melatih ritmik kepada anak-anak melalui salah satu menu dari Chrome Music Lab. Seperti biasa kita akan buka sama-sama Chrome Music Lab-nya. Dan paling gampang lewat Google saja. Kalau Anda lupa namanya, tulis saja keywordnya Chrome Music Lab. Seperti itu. Kita akan ketemu websitenya musiclab.chromeexperiment.com. Oke, kita akan buka. Dan kita hari ini, pada video ini kita akan sama-sama mengulik Songmaker ini. Ya, kita buka Songmaker. Nah, pada Songmaker ini tampilannya seperti ini. Ya, kita akan pahami dulu. Di sini ada menu untuk play. Lalu berikutnya menu untuk memilih suaranya. Ada pilihan piano, string, woodwind, synthesizer, marimba, piano dan lain sebagainya. Lalu di sini untuk perkusinya atau iramanya, ritmiknya, kita bisa pilih drum elektronik, block, kit, konga. Di tengah ini ada tempo, lalu ada mic untuk merekam, setting untuk men-setting, undo jika kita membatalkan, dan save nanti akan nyala ketika kita sudah memainkannya. Oke, sekarang kita bahas kotak-kotak. Kotak-kotak ini, kalau Anda lihat ada garis yang tebal, ada yang tipis. Ini kalau diurut dari bawah ini do, re, mi, fa, sol, la, si. Lalu garis tebal. Di sini akan mengulangi yang bawah, tapi nanti nadanya lebih tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Seperti itu. Ya. Lalu, kalau Anda perhatikan di sini ada yang putih, lalu abu-abu, putih lagi, abu-abu, dan setiap kelompok itu jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dimana setiap satu ketukan itu ada 2 kotak. Ketukan kedua juga 2 kotak. Ketukan ketiga 2 kotak. Ketukan keempat 2 kotak. Berarti satu ketukan itu ada 2 bunyi, 2 nada. Berarti pada Songmaker ini sekarang sedang menggunakan birama 4/4, dan satu ketukannya itu ada 2 not, berarti 1/8 seperti itu. Ya. Nah, karena di sini ada 1, 2, berarti ini bisa disebut sekarang kita sedang menggunakan Songmaker dengan setting 2 oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu, 2 oktav. Nah, sekarang kita bergeser pada yang ada titik-titik di bawah yang cuma 2 ini. Jadi, irama dalam musik sudah pernah saya singgung, sebetulnya dibentuk dari suara rendah dan suara tinggi. Nah, oleh karena itu banyak instrumen yang membangun irama itu bentuknya itu selalu ada besar, ada kecil. Besar mewakili suara rendah, kecil mewakili suara tinggi. Contohnya, kalau di dangdut itu ada ketipung, besar, kecil. Ya, konga di musik-musik Latin itu konganya itu biasanya ada 2, besar, kecil. Lalu kendang pada alat musik tradisional. Nah, kendang itu pun kalau Anda perhatikan ada sisi yang besar, ada sisi yang kecil. Dalam satu kendang itu kiri kanan itu tidak sama. Ada yang besar dan ada yang kecil. Drum yang paling besar bass drum. Yang kecil namanya snare drum. Nah, sebetulnya drum itu cukup, bass drum dan snare sudah bisa membentuk irama. Nah, sekarang ini mewakili besar dan kecil. Jadi kalau nanti Anda coba, ini akan membunyikan suara besar dan kecil. Kita coba ya. Ini suara besarnya.
Kalau ini suara kecilnya. Nah, seperti itu. Itu untuk drum elektronik. Coba sih saya ganti blok. Ya kan? Suara rendah dan suara tinggi. Begitu juga untuk kit ini drum. Oke. Nah, kita coba pakai suaranya, kita pilih kit aja ya. Nah, sekarang kita mau coba membuat dimana ini panjang dari lagu yang akan kita buat ini ada 1 birama, 2, 3, 4 birama atau 4 bar. Kalau kurang panjang, kita bisa nambahin. Dimana? Di setting. Kita coba ya, sekarang buka setting. Apa saja sih yang bisa kita set? Nah, yang pertama adalah berapa jumlah bar. Kalau ini tertulis 4 bar karena tadi memang panjangnya 4 birama. Beat per bar ini 4. Jadi ketukannya berapa? Kalau 4 per 4 ini 4. Kalau 3 per 4 seperti ini. Ya, 4 per 4. Split bar ini tadi dilihat satu ketukan itu berapa? Ya, seperti itu. Kalau 2 ya 2. Nah, ini yang kanan tangga nadanya mayor, start on middle C, mulai dari nada C tengah, range-nya 2 oktav. Kalau tadi kita lihat tumpuknya 2 itu 2 oktav. Kalau mau ditambahin 3 oktav, misalnya saya tambahin 4 oktav, maksimal 3 oktav ternyata. Kita lihat, nah ini 1, 2, 3 ya. Kita belum perlu 3 oktav, 2 oktav aja dulu. Oke. Saya mau menuliskan do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, begitu ya. Do, re, mi, fa, sol. Nah ini sol, mi, fa, sol, fa, re. Kenapa loncat ya? Karena fa, mi, re. Fa, re, fa. Berarti ini la, sol, fa, mi. Terus kurang tinggi. Oh, kurang tinggi. Berarti kita mau mainkan 3 oktav. Kelambatan ya. Nah, ini yang benar. Oke, lalu sekarang saya akan menambahkan iramanya. Ini bareng karena hap tadi. Iya, coba. Oke. Itu sudah jadi dan saya tetap bisa mengubah suaranya. Misalnya kita ganti dengan string atau kita ganti dengan woodwind, seruling. Oke, sebelum mengakhiri kita akan melihat lagi sepintas. Saya akan menambahkan sedikit aransemen sederhana saja. Jadi saya akan menambahkan nada rendah untuk membuat harmoni.
mungkin seperti ini. Coba kita bunyikan ya. Kalau ada yang nggak enak, kita ganti. Oke, menarik. Dan Anda bisa mengotak-atik supaya ini menjadi lebih menarik lagi. Intinya, kita bisa menggunakan Songmaker dari Chrome Music Lab ini untuk melatih anak-anak bagaimana dia mengekspresikan melalui melodi dan ritmik secara sederhana. Dan nanti mereka akan sadar bahwa ternyata melodi itu naik turunnya harus tertentu. Yang membuat musik indah itu adalah melodinya itu tertentu, bukan asal-asalan. Dan kalau nanti mereka menumpuk suara itu 2 atau 3, mereka akan tahu suara apa yang ditumpuk itu didengarkan nyaman. Kalau nggak enak, mereka bisa geser-geser. Dan ini nanti akan bermanfaat ketika mereka akan belajar membaca notasi atau menuliskan notasi. Baik, terima kasih. Silahkan mengulik Chrome Music Lab Songmaker ini. Selamat mencoba dan silahkan digunakan untuk melatih anak-anak didik Anda. Terima kasih, salam bahagia dan sehat selalu.